Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Sarjana Obeng. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas mengenai madu ya. Di depan saya ini ada dua jenis madu, dan kedua jenis madu ini adalah madu murni, madu mentah alias tidak diolah. Madu ini dihasilkan dari jenis lebah yang berbeda. Yang sebelah kanan ini madu dari lebah jenis Apis cerana atau dari lebah kebanyakan ya. Jadi apabila ada penjual madu komersil itu biasanya jenis lebahnya lebah cerana seperti madu perhutani, kemudian madu apa? Ya pokoknya yang sejenisnya lah, madu perhutani dan sejenisnya. Itu bisa dari Apis cerana atau Apis mellifera. Nah, di sini saya ingin membahas mengenai yang ada di sebelah kiri ini. Mungkin kawan-kawan belakangan ini sering mendengar dengan apa yang disebut madu klanceng ya. Madu klanceng itu dihasilkan dari jenis lebah yang sangat kecil ya. Ukurannya itu hanya sebesar semut lah, kurang lebih seperti semut. Hanya saja dia bersayap. Kemudian apa sih bedanya madu klanceng dengan madu lebah apis ini? Lebah apis ini ada 3 jenis ya yang saya ketahui ya. Tapi mungkin ada jenis lainnya. Cuma yang umum itu ada 3 yang biasa madunya dipanen itu, yaitu lebah Apis dorsata, lebah Apis mellifera, dan lebah Apis cerana. Yang biasa diternak itu adalah jenis mellifera dan cerana ya. Sedangkan kalau jenis dorsata itu biasanya dipanen di alam, di hutan-hutan. Jadi itu tidak diternak. Nah, kemudian kita kembali lagi ke madu yang kelanceng ini. Walaupun lebahnya bentuknya kecil ya, ukurannya kecil, dan juga lebah ini tidak bersengat, tapi harga madunya ini cenderung lebih mahal daripada madu-madu lebah apis ya. Kenapa madunya itu lebih mahal? Karena dikatakan khasiatnya lebih baik. Yang pertama, dia lebih kaya akan propolis ya. Karena sarangnya itu sendiri kaya akan propolis dan biasanya dipanennya itu dengan cara memeras sarangnya secara langsung. Jadi kandungan propolis yang ikut ke dalam madunya ini mungkin cukup tinggi. Kemudian juga biasanya bercampur dengan bipolen. Karena ketika diperas biasanya ada sarang yang mengandung bipolen juga ikut terperas. Dan kemudian madu klanceng ini rasanya cenderung agak asam ya kawan-kawan. Jadi agak-agak asam, sepet, dan kadang agak pahit. Tapi ada juga yang manis. Jadi saya pernah mendatangi tempat budidaya lebah di daerah Maribaya itu. Di sana terdapat berbagai macam jenis lebah kelanceng ini ya, atau nama latinnya itu trigona, lebah trigona. Dalam satu tempat budidaya, di satu kawasan budidaya yang tidak terlalu besar itu, dengan vegetasi yang cenderung sama, uniknya rasa madu daripada tiap koloni lebah ini berbeda-beda. Jadi ada yang waktu itu saya rasakan itu ada yang manis, kemudian agak kecut, kemudian terdapat aroma-aroma woody atau kayu gitu ya, tergantung apa tempat dia bersarangnya itu. Kalau misalkan sarangnya di bambu, aroma kayunya agak beraroma kayu bambu ya, unik juga. Kemudian yang waktu itu saya ingat itu ada rasanya yang agak sparkling ya, seperti bersoda gitu. Jadi agak-agak nyereng gitu. Itu unik sekali. Oke lah, mungkin cukup.
sedikit ulasan mengenai madu kelanceng ini. Di sini saya ingin menunjukkan bagaimana sih bentuknya si lebah kelanceng itu, bagaimana sarangnya, bagaimana rumah telurnya, rumah madunya, dan sebagainya lah. Mudah-mudahan cukup menarik untuk disimak.